Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Seta Hermawan dari kelas Teknik Mesin B2 semester 3. Saya akan menjelaskan tentang soal menurut Anda apakah keadilan itu. Berikan contohnya. Jadi keadilan itu suatu sikap yang tidak memihak. Contohnya itu seperti polisi. Belakangan ini banyak sekali polisi itu menilang, tetapi mereka itu seperti memihak. Seperti begini, ada anggota TNI atau Polri lain itu ketilang. Mereka itu sudah jelas tidak bawa SIM, tapi kenapa juga itu polisinya malah meloloskan. Itu salah satu contohnya keadilan dalam artian tidak memihak. Yang kedua, adil itu adalah suatu hal yang sama rata, tetapi adil itu enggak harus sama rata. Jadi adil itu tentang kesetaraan yang diperoleh. Contohnya begini, ada seorang anak, ada 3 anak itu menonton sepak bola. Jadi seperti ini anak kecil tapi kebagian kursi kecil, ini pagarnya. Ini anak yang agak tinggi tapi kursinya juga agak rendah. Lah ini anaknya tinggi tetapi kursinya juga tinggi. Ini kan sudah menunjukkan kalau tidak adil. Jadi adil itu enggak harus yang kecil harus yang dapat yang kecil, yang besar harus dapat yang besar. Jadinya gimana caranya supaya ketiga orang ini setara? Itulah adil. Jadi intinya begini, keadilan itu tidak selalu berarti bahwa semua orang harus mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama. Kemudian adil juga tidak selalu berarti bahwa semua orang diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan setiap individunya. Nah, kemudian adil itu muncul jika ada sekurang-kurangnya 2 manusia. Karena jika adil itu misalnya di bumi ini cuma ada 1 manusia, berarti tidak akan ada kata adil karena hanya 1 orang yang menikmati saja. Kemudian adil itu suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, atau juga tidak berlaku sewenang-wenang. Contohnya begini, ada satu problem di mana jaksa itu, hakim itu seperti kedua orang yang memiliki kasus itu sama-sama memiliki pengacara, tetapi kenapa malah yang salah itu karena pengacaranya kuat itu malah yang lolos. Nah, itu salah satu contoh yang kurang baik dalam hal keadilan tidak berat sebelah. Itu jawaban dari menurut saya yang apakah keadilan itu, dan berikan contohnya tadi. Bisa kurang 5 menit. Untuk soal yang kedua, ciri-ciri keadilan dan penyebab adanya ketidakadilan. Untuk ciri-ciri keadilan itu pertama,
Yang pertama itu disebabkan oleh egoisme. Egoisme yaitu mementingkan diri sendiri dan golongannya, tidak punya hati nurani di kalangan pemimpin atau penguasa. Jadi mereka itu lebih mementingkan partainya atau golongannya atau kerabat dekatnya dan tidak peduli dengan rakyat kecil. Itu salah satu penyebab. Untuk ciri-ciri keadilan, itu tidak memihak, kemudian sama hak, lalu syah menurut hukum, layak dan wajar, kemudian yang terakhir itu benar secara moral. Tidak memihak itu seperti tadi, jadi walaupun itu sesama anggota atau punya jabatan lebih tinggi, itu tidak peduli, salah tetap salah, benar tetap benar. Sama hak, yaitu tidak ada bedanya, walaupun itu miskin, kaya, tetapi mereka itu tetap sama memiliki hak. Sah menurut hukum, jadi adil itu memiliki ciri sah menurut hukum, karena jika tidak ada hukum, adil yang dimaksud ini berarti dianggap tidak sah. Jadinya banyak masyarakat yang menganggap, oh ini cuma kata orang-orang tuh. Kemudian layak dan wajar, jadinya adil itu harus layak dan harus secara wajar, secara real. Kemudian benar secara moral, jadinya harus menyangkut nilai-nilai etika. Kemudian untuk penyebab adanya ketidakadilan, yang pertama itu rendahnya moral para pejabat hukum. Sudah banyak contohnya moral pejabat hukum yang korupsi. Kemudian tingkat kekayaan seseorang. Kekayaan seseorang ini juga berpengaruh besar, karena jika seseorang itu kaya, hampir mayoritas mereka itu bersikap tidak adil. Kemudian yang ketiga, jabatan seseorang. Nah, dengan adanya jabatan, banyak juga yang menyalahgunakan jabatannya, seperti menjadi polisi. Mereka banyak yang sewenang-wenangnya. Kemudian nepotisme. Yang terakhir itu rendahnya pengawasan terhadap masyarakat, rendahnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum. Itu salah beberapa penyebab adanya ketidakadilan. Ya. Untuk soal yang ketiga, tentang jelaskan dan berikan contoh dari macam-macam keadilan menurut Aristoteles dan Plato. Menurut Aristoteles, macam-macam ataupun jenis keadilan. Yang pertama itu keadilan komunikatif. Keadilan komunikatif yaitu perlakuan pada seinsan atau individu tanpa melihat jasa-jasanya. Contohnya itu ada individu itu diberikan sanksi karena kesalahan yang telah dibuatnya. Nah, sanksinya itu tanpa melihat jasanya atau kedudukannya, langsung diberi sanksi. Yang kedua, keadilan distributif. Keadilan distributif yaitu perlakuan pada individu
sesuai dengan jasa-jasanya yang sudah dilakukan. Contohnya, ada seorang pekerja itu diberi gaji sesuai atas hasil yang sudah dikerjakan. Jadi itu sesuai dengan jasa-jasanya. Yang ketiga, keadilan kodrat alam. Kodrat alam yaitu perlakuan pada individu yang sesuai dengan hukum alam. Contohnya itu seseorang hendak membalas dengan baik apabila seseorang itu melakukan hal yang baik juga. Intinya itu air susu dibalas dengan air susu. Kemudian keadilan konvensional. Keadilan konvensional yaitu keadilan yang terjadi di mana seinsan sudah mematuhi peraturan perundang-undangan. Contohnya itu seluruh warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara itu. Yang terakhir menurut Aristoteles yaitu keadilan perbaikan. Keadilan perbaikan yaitu keadilan yang terjadi di mana seinsan sudah mencemarkan nama baik insan lain. Contohnya si Bagus itu meminta maaf karena sudah mencemarkan nama baik Mail. Itu menurut Aristoteles. Yang kedua ini menurut teori Plato. Macam-macam jenis keadilan sebagai berikut. Keadilan moral. Keadilan moral yaitu keadilan yang terjadi apabila mampu menyampaikan perlakuan seimbang antara hak serta kewajibannya. Yang kedua, keadilan prosedural. Keadilan prosedural yaitu keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Jadi sesuai prosedur. Yang ketiga ini macam-macam keadilan selaku umum, yakni keadilan komunikatif. Itu seperti menyampaikan pada masing-masing individu terhadap apapun yang menjadi bahagianya dengan berdasarkan hak seinsan pada suatu objek tertentu. Contohnya, Iwan membeli tas Andri yang harganya 100.000, maka Iwan membayar 100.000. Iwan membayar 100.000 itu pas. Yang kedua, keadilan distributif. Distributif yaitu menyampaikan pada masing-masing individu terhadap apapun yang menjadi hak pada sesuatu subjek. Keadilan distributif contohnya itu karyawan yang sudah bekerja 20 tahun maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan ataupun pangkat. Keadilan legal yaitu keadilan menurut undang-undang di mana objeknya yakni rakyat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama ataupun banun common. Contohnya yaitu semua pengendara wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian keadilan protektif. Keadilan protektif itu keadilan dengan menyampaikan penjagaan ataupun perlindungan pada pribadi-pribadi atas tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contohnya yaitu polisi wajib menjaga rakyat atas penjahat ataupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ya, itulah macam-macam keadilan menurut teori Plato dan Aristoteles. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.